Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fadli Ruki, channel terburuk, channel terampas, channel yang begitulah. Jadi di kesempatan video kali ini, aku mau ngasih beberapa tips untuk kalian semua nih teman-teman aku nih ya kan, yang ada di luar sosial media ataupun yang ada di sosial media. Ya di sini aku juga bukan sok pintar, apalagi ya so pandai tentang hewan ataupun tentang yang lain-lain enggak, tapi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing gitu ya kan. Nah, ini sesuai pada judulnya, beberapa cara tips untuk memelihara ikan laut di dalam rumah. Seperti yang kalian lihat di belakang aku, itu ada beberapa ikan laut ya, 6 ekor ikan Nemo dan 1 ekor ikan laut. Ini 2 ekor ikan laut tapi aku kurang tahu namanya ya. Dia seperti ikan dori gitu, warna biru ada itu. Nah, ini dia keluar tuh. Ya mungkin nanti videonya aku bakal kasih lihat ya di layar ini. Nah, ada juga ikan ikan layang gitu ya. Nah, ikan layang, ikan tapi ini jenis air laut ya, bukan air payo, air laut. Kalau air payo itu kan sejenis air apa namanya? Air yang masih tergabung dengan air tawar gitu ya, air asin dengan air tawar gitu ya. Ya lebih kurangnya seperti itu. Jadi kalau kata mereka nih, kalau kita mau pelihara ikan Nemo itu harus wajib air laut. Benar sekali. Apa yang dibilang mereka itu benar. Cuman kalau dari cara aku sendiri dan tips aku sendiri memelihara ikan Nemo ini tidaklah terlalu ribet. Serius. Ini secara pribadi aku ya. Secara pribadi aku kebetulan ini ikan Nemonya sudah jalan hampir 1 bulan ya. Itu aku belinya tuh kemarin kalau nggak salah hari raya Idul Fitri yang kelima gitu. Hari raya Idul Fitri yang kelima aku beli ikan Nemo sekaligus aku beli air lautnya ya kan. Tapi sebelum itu aku bakal kasih tahu sama kalian nih tipsnya ya. Jadi nggak usah banyak kali bacot aku ya kan. Jadi biar kalian nggak penasaran juga. Banyak orang di luar sana yang menakut-nakutin bahwasannya pelihara ikan laut itu susah. Pelihara ikan ini tuh susah. Nggak ada. Ya, itu nggak ada sebenarnya. Selama keyakinan kita memelihara, selama konsisten untuk melihara gitu ya. Kalau ditakut-takutin kalian melihara ikan laut itu susah, nggak ada itu sebenarnya. Tergantung pada kalian gimana caranya gitu ya teman-teman. Oke, tips yang pertama sebelum kalian pelihara ikan laut adalah kalian harus setting atau setup yang namanya itu aquascape-nya. Contohnya kayak gini nih, ini tampilan yang sederhana sekali ya teman-teman. Di sini aku kasih pasir, pasir silika yang warna putih ya kan. Dan dicampur dengan pasir apa ya kalau nggak salah pasir Bali. Pasir Bali itu kucampur dengan pasir silika warna putih. Jadi dia jadi hasilnya itu seperti pasir apa pasir pantai pada umumnya gitu ya kan. Lalu aku kasih terumbu karang yang udah mati. Ini batu karang maksudnya maaf. Batu karang yang udah mati sebanyak 3 ya, 3 pondasi. Satu, dua, tiga. Nah, kalau yang di sini paling ujung itu batu karang jahe ya teman-teman. Itu udah ku rombak-rombak apa namanya? Kurakit sendiri ya kan. Nah, setelah itu kalau bisa kalian harus ada kayak pohon-pohonnya gitulah ya, mau itu hidup atau ya saran aku sih lebih baik pohon pohon contoh lah gitu ya, supaya gampang dibersihkan, nggak gampang bikin airnya keruh gitu ya. Nah kalau kebetulan yang ini saat ini juga kalian bisa lihat air aku sedikit menguning, itu karena udah hampir 1 minggu terus kebanyakan makanan sih aku kasih, jadi makanya airnya tuh mulai menguning gitu. Dan juga jumlah populasi pada apa namanya tank akuariumku ini udah terlalu banyak gitu ikannya. Sebenarnya sih bapak aku yang suruh kali nambah-nambah ikan ini gitu, makanya airnya cepet dia nguning gitu ya kan. Oke, itu dia yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah setup uh, aquascape-nya ya gitu ya, tanknya gitu ya. Nah, kalau akuarium aku ini ukurannya itu 60-40 teman-teman. Dengan posisi ikan untuk saat ini ada 8 ekor. Ikan Nemo 6 ekor, ikan layang 1 ekor, ikan yang mirip ikan dori 1 ekor, ya kan?
Jadi terlalu banyak juga sih sebenarnya, tapi ini udah mungkin ini cukup lah gitu ya. Terus jangan lupa juga kita harus menambahkan filter. Nah, ini yang kedua nih. Kita harus beli yang namanya itu mesin pompa airnya. Ya kalian bisa lihat di situ ada skimmernya itu ngerakit sendiri. Tapi kalau di Shopee udah ada yang jual juga skimmer plus sama pompanya gitu ya. Pompa airnya. Setelah itu kita kasih filter. Kalau filternya itu sendiri kita buat itu ada 3 gabus ya teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak mau ribet yang seperti ada batu-batunya, terus ada pemisah untuk airnya lagi gitu, jenisnya gitu kan, terus dikasih penyaring lagi, itu kan terlalu ribet mungkin untuk kalian. Jadi kalian itu bisa seperti ini setupnya nih. Ini kalian tahu lah ya, Kota Amara ini ya kan. Kalian bisa beli di toko akuarium itu kalau yang besar seperti ini cocok untuk ukuran akuarium yang 60 cm ya teman-teman. Nah ini cocok nih. Dia mereknya Amara. Aku di sini aku kasih ada 3 gabus. Ya tiga busa maaf. 3 busa, yang pertama busa warna hijau dan yang kedua yang lainnya itu busanya warna putih teman-teman. Nah itu jadi sesimpel itu untuk pelihara ikan laut sebenarnya. Banyak orang yang belum mengetahui bahwasannya kalau kalian melihara ikan laut itu, ya banyak orang yang bilang ya kan teman-teman. Jadi kalau kita mau pelihara ikan laut itu setidaknya aquascape-nya udah di standby kan, itu memang benar. Terus filter dan pompa akuariumnya itu harus juga di standby kan, itu juga benar. Dan yang ketiga itu adalah mereka bilang air lautnya harus diendapkan selama 2 minggu teman-teman. Nah di sini nih aku bisa ambil keputusan dan aku bilang itu tidak seharusnya seperti itu teman-teman. Jadi ini kan secara pribadi aku ya, tapi kalau ada yang di luar sana mungkin mereka itu lebih bagus ataupun ya lebih berpengalaman daripada saya gitu kan. Tapi secara pribadi aku sendiri, aku pelihara ikan air laut ini, aku beli air lautnya sebanyak 50 liter, tapi yang terisi itu cuman 45 liter di akuarium tank sebesar 60 cm kali 40 cm gitu ya. Itu aku isi ya kan, ikan udah kubeli pas sama-sama airnya gitu. Nah jadi kalau secara teori dan pribadi aku, kita nggak perlu menunggu sampai selama 2 minggu teman-teman. Cukup airnya begitu kita masukkan ke dalam akuarium, kita hanya menunggu selama 1 jam saja ataupun tidak sampai 1 jam. Kemarin itu aku kalau nggak salah hanya 15 menit doang menunggu airnya itu mulai sedikit bersih, karena ketika kita tuang airnya secara deras sekali ataupun tuangnya secara kasar gitu kan, sehingga pasir yang tadi itu bakal menguai dia. Jadi pasirnya itu kotor-kotorannya itu bakal terombang-ambing di air itu. Jadinya air itu yang gara-gara pasir itulah membuat air itu jadi keruh gitu teman-teman. Nah, kalau bisa ditunggu dulu selama 15 menit ataupun 30 menit. Ikannya jangan kalian jangan kalian buka ya. Kalau di dalam plastik itu kan masih ada oksigennya tuh, jangan pernah kalian buka gitu selama 30 menit sampai air laut itu mulai jernih gitu teman-teman. Setelah itu kalian langsung tuangkan ikan yang tadi ada dalam plastik itu ke dalam akuarium kalian. Cukup sesimpel mudah itu teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri, aku tidak pernah bohong, ini sudah hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Hampir ya 1 bulan ya. Iya hampir 1 bulan dong, 1 bulan setengah, hampir 1 bulan setengah ya. Kalian bisa lihat sendiri, alhamdulillah ikan aku hidup ya teman-teman. Nah ini salah satu eksperimen sebenarnya. Aku udah banyak melihat di YouTube, aku udah banyak melihat di TikTok, caranya seperti ini, caranya seperti itu. Akhirnya aku memberanikan diri karena aku orang yang nggak sabaran ya kan, dan aku tuh pengen cepet-cepet pelihara ikan laut yang eksotis seperti ini. Akhirnya aku melakukan eksperimen yang mungkin bakal bikin aku rugi gitu ya, walaupun ya cuman 400.000 nih totalnya, semuanya hampir 450 gitu lah ya. Walaupun sesederhana ini aja hampir 450 gitu. Apa yang mahal? Ongkirnya sebenarnya. Sama ya airnya sih yang bikin mahal mungkin ya, airnya ya. Tapi ya insya Allah aku bakal membuat eksperimen yang kedua nanti ya teman-teman.
Semoga apa namanya ikan Nemo bisa hidup di air tawar gitu ya. Itu masih angan-angan lah, tapi bagaimana caranya, tapi ya gitulah pokoknya ya teman-teman. Jadi mungkin beberapa tips aku hanya itu saja yang bisa aku sampaikan sama teman-teman. Dan satu lagi, ya kalau kalian, ini aku bukan promosi ya teman-teman, kalian bisa cari bakteri starter itu di Shopee. Nah, ini mereknya, ini GF ini ya. Ini bagus, bagus banget lah, pokoknya bagus banget. Bakteri starter beli sama dia, ya kan, awet dan murah. Makanannya aku masih campur, tapi untuk sekarang ini aku udah habis satu botol, ya kan, habis satu botol. Beli di tempat dia juga. Aku nggak promosi, aku nggak endorse, tapi jujur aku kasih makanan pelet seperti ini, mereka sangat congok, serius lah aku bilang. Nah ini, ya kan, ada juga penjernih airnya, kemarin udah bener-bener habis, ya kan. Kalian hanya bisa beli di Shopee, ya kan. Ini ada nih mereknya nih ya teman-teman. Nanti kalau apa aku kirimlah linknya ya di deskripsi. Mungkin hanya itu aja. Kalau misalnya kalian ingin bertanya-tanya, ya kan, bisa aku apa namanya, aku jawab lagi melalui video ya teman-teman, biar kita sama-sama enak gitu. Karena di sini aku cuman kasih tips sesederhana mungkin dan tidak ribet lah. Yang bikin mahal itu air lautnya. Tapi nanti next time aku bakal buat eksperimen bagaimana caranya meminimalisirkan harga air laut, ataupun apa namanya, ya dana-dana kelas ekonomi bawah seperti saya gitu kan, yang beli air laut mikir-mikir lebih baik beli beras gitu ya. Tapi itu aja, ini masih tahap eksperimen teman-teman, masih tahap eksperimen. Nah kebetulan teman-teman, kalau kalian misalnya kepengen beli apa namanya, kadar garam air laut gitu kan, misalnya nih kalian apa namanya, kebetulan nih teman-teman, kalau kalian pengen membeli kadar apa garam air laut gitu kan, misalnya kayak kalian ini merasa air lautnya ini mulai tidak asin gitu ya kan, jadi kalian bisa beli sama aku. Ini kebetulan udah habis. Ini handmade, handmade ya, apa namanya, handmade, sorry, homemade ya, homemade namanya kalau nggak salah ya, homemade, homemade. Jadi aku selalu membuat eksperimen yang sampai sekarang alhamdulillah ini udah habis satu botol. Ini bertahan sampai 1 bulan, 2 minggu ya, sekitar 2 minggu atau 1 bulan gitu ya, untuk menambah kadar garamnya gitu. Ini secara teori aku pribadi ya teman-teman, tidak ada maksud untuk menjatuhkan yang sana atau yang sini, enggak. Ini secara pribadi dan teori aku secara pribadi, bola balik teori pribadi aku. Karena apa? Masih banyak orang-orang di luar sana yang pengen pelihara ikan laut, pelihara ikan eksotis seperti ini, tapi dananya tidak cukup teman-teman, kurang dananya. Nah disinilah channel ini insya Allah ya kan, bakal berkembang, bakal jujur insya Allah, atas izin Allah semuanya, ya kan. Aku nggak mau nipu-nipu, aku juga jual kayak gini pun harganya murah teman-teman, karena aku ini buat sendiri ya, buat sendiri. Dan udah aku buktikan, nanti aku buktikan lagi di shop aku bakal tuang hasil pembuatan aku sendiri untuk kadar garam ini. Alhamdulillah sekarang ikannya insya Allah lah sampai sekarang ini hidup. Nah ini insya Allah nanti aku bakal ganti airnya. Tetap masih beli, aku belum berani eksperimen, tapi nanti aku mau bikin eksperimen, ya kan. Tapi dengan satu ikan aja, ikan yang murah-murah, ikan laut, aku bikin eksperimen. Tapi kalau ikan Nemo kayak gini kan kelas coy, aku jadikan eksperimen kan sayang. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Next time kalian bisa komen, aku bahas apa lagi gitu ya. Seputar ikan laut juga nggak masalah. Jadi kita tetap sama-sama belajar dan sama-sama sharing. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Ruki. Salam pamit.